Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu di tema 2 dalam subtema 2 bermain di rumah teman untuk pembelajaran yang pertama. Di sini ada cerita berjudul memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Jadi teman-teman Udin bermain di rumahnya Udin dan memetik jambu yang ada di rumah Udin. Mereka dengan senang memetik buah jambu bersama di rumah Udin. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang kita baca tadi ya. Pertanyaan nomor 1, apa yang dilakukan Beni dan teman-teman? Jadi yang dilakukan Beni dan teman-teman tadi adalah memetik jambu di rumah Udin. Nomor 2, siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Tadi ada siapa saja? Ada Beni, Lani, Siti, dan Edo. Kemudian nomor 3, di mana Beni dan teman-teman memetik jambu? Di depan rumah Udin. Nomor 4, bagaimana cara Beni dan teman-teman memetik jambu? Tadi ada caranya ya, ada beberapa. Beni memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Jadi itu ada cara yang berbeda. Kemudian nomor 5, apa yang digunakan Beni untuk memetik jambu? Menggunakan apa tadi? Galah ya, untuk memetik jambu. Gerakan memetik jambu dengan tangan dapat dijadikan gerakan tari. Amati gambar berikut. Jadi gerakan memetik jambu dengan tangan itu dapat dijadikan gerakan tari. Coba kalian praktekkan sendiri di rumah kalian masing-masing ya. Nah, gerakan tersebut bisa digunakan gerakan tari seperti berikut. Gerakan kepala bisa dimulai dari gambar yang pertama, menengok ke kiri. Coba kalian coba di rumah ya, menengok ke kiri. Kemudian yang gambar kedua, menengok ke kanan. Gambar ketiga, menengok ke atas atau menengadah. Dan gambar yang keempat adalah menengok ke bawah atau menunduk. Itu gerakan kepala. Gerakan tangan bisa dimulai dari gambar yang pertama, itu mengayun ke atas, tangannya diayun ke atas. Gambar yang kedua, mengayun ke bawah, diayunkan ke bawah. Kemudian gambar ketiga, mengayunkan ke kiri. Dan yang keempat adalah mengayunkan ke kanan. Itu untuk gerakan tangan. Beni memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Nah, di sini kan ada 3 orang ya, Beni, Udin, dan Lani. Masing-masing dari mereka memetik 7 buah jambu. Jadi kita tuliskan di sini 7 ditambah 7 ditambah 7. 7 milik Beni, 7 jambu milik Lani, dan 7 jambu milik Udin ya. Beni, Udin, dan Lani. Nah, ini untuk penjumlahan berulang. Maka jawaban di sini adalah bisa kita tulis dalam bentuk perkaliannya. Karena 7 ini sebanyak berapa kali?
3 kali ya. Tadi ada Beni, Udin, dan Lani. Jadi bisa kita tulis di sini 3 dikali 7, maka jawabannya adalah 21. Hasil dari 7 ditambah 7 ditambah 7. Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada penjumlahan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Ada berapa kali? Ada 6 kali. Jadi kita menjumlahkan angka 4 sebanyak 6 kali. Berarti bentuk perkaliannya bagaimana? Bentuk perkaliannya ini angkanya sama ya, angka 4. Berapa kali tadi? 6 kali. Maka kita nulisnya di sini adalah 6 dikali 4 ya. 6 itu berasal dari penjumlahan sebanyak 6 kali, dan angka 4 adalah penjumlahan berulang dengan angka yang sama, yaitu angka 4. Maka bisa kita tuliskan bentuk perkaliannya 6 kali 4. Maka hasilnya bisa kita hitung dari penjumlahannya tadi. 4 ditambah 4 8, kemudian tambah 4 lagi ada 12, ditambah 4 ada 16, ditambah 4 ada 20, dan ditambah 4 lagi ada 24. Maka hasilnya di sini adalah 6 kali 4 adalah 24. Nah, itu untuk kita mengubah penjumlahan berulang menjadi perkalian. Yang kedua, 6 ditambah 6 ditambah 6. Bentuk perkaliannya di sini penjumlahan 6 berapa kali? 3 kali. Maka kita tulis di sini 3 dikali 6. Maka untuk hasilnya adalah kita hitung 6 ditambah 6 12. 12 ditambah 6 18. Maka hasilnya di sini 3 dikali 6 adalah 18. Contoh berikutnya, 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi bentuk perkaliannya ini ada berapa kali? Ada 8 kali ya. Maka kita bisa menuliskan bentuk perkaliannya di sini adalah 8 dikali 1. Kalian ingat kemarin perkalian apabila dikalikan 1, maka jumlahnya adalah tetap angka itu sendiri. Maka jumlahnya coba kita hitung dari penjumlahnya dulu ya. 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 1 3, 3 ditambah 1 4, 4 ditambah 1 5, 5 ditambah 1 6, 6 ditambah 1 7, 7 ditambah 1 ada 8. Maka hasilnya tetap angka itu sendiri ya, karena dikalikan 1. Jadi untuk hasilnya adalah 8. Kita beralih ke soal cerita ya. Kita belajar dari soal cerita. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, jadi kita tuliskan bentuk perkaliannya. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotaknya ini berisi 9. Nah, kotaknya tadi ada 2, berarti 2 dikali 9, karena masing-masing kotak pensil berisi 9 pensil. Jadi 2 itu dari 2 kotak pensil, dan 9 karena berasal dari itu ya, kotaknya berisi masing-masing ada 9 pensil. Maka di sini bisa kita tuliskan penjumlahan berulangnya adalah 9 ditambah 9, 18. Maka untuk hasilnya adalah 18. Itu dari soal cerita nomor 1. Yang nomor 2, Beni membeli permen beraneka rasa. Permen tersebut dimasukkan ke dalam 7 toples. Setiap toples berisi 7 permen. Jumlah permen yang dibeli Beni seluruhnya adalah, jadi permen di sini dimasukkan dalam 7 toples. Ada 7 toplesnya. Dan setiap toples itu berisi 7 permen. Maka bentuk perkaliannya bisa kita tulis ya.
7, itu isi permennya 7 dan toplesnya itu ada 7, berarti 7 dikali 7. Maka bentuk penjumlahan berulangnya juga bisa kita tulis ya. Toplesnya berisi berapa? 7 permen. 7 permen itu berapa kali? 7 toples, berarti 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Kita hitung di sini. 7 ditambah 7 ada 14, ditambah 7 21, ditambah 7 28, ditambah 7 35, ditambah 7 42, ditambah 7 49. Jadi untuk hasilnya adalah 7 dikali 7 sama dengan 49. Itu untuk hasil perkalian dari 7 dikali 7. Benny, Udin, dan Edo diminta meniup balon pada acara ulang tahun Mei. Masing-masing mereka meniup 4 balon. Jumlah balon yang sudah ditiup adalah, jadi di sini diminta meniup balon, masing-masing dari mereka meniup 4, Benny 4, Udin 4, dan Edo 4. Maka jumlah balon seluruhnya yang sudah ditiup ada berapa? Kita tulis di sini bentuk perkaliannya. Yang meniup ada berapa? Ada 3 dan masing-masing anak meniup 4 balon. Jadi kita tulis di sini 3 dikali 4. 3 itu Benny, Udin, Edo, dan 4 adalah jumlah balon yang ditiup oleh masing-masing anak. Benny 4, Udin 4, dan Edo 4 ya. Kemudian jumlah berulangnya di sini berarti 4 ditambah 4 ditambah 4, maka hasilnya 4 ditambah 4 adalah 8, ditambah 4 lagi ada 12. Maka untuk hasilnya 3 dikali 4 adalah 12. Itu untuk hasil perkalian dari 3 dikali 4. Di atas meja diletakkan 3 tumpuk buku. Masing-masing tumpukan terdiri atas 8 buku. Jumlah buku di atas meja seluruhnya adalah, nah di atas meja ada berapa buku tumpuk? 3 tumpuk buku. Masing-masing tumpuknya ada 8 buku. Berarti bentuk perkaliannya 3 dikali, ada berapa per tumpuknya? 8. Berarti 3 dikali 8. Untuk penjumlahan berulangnya berarti 8 ditambah 8 ditambah 8. Sebanyak 3 kali karena 3 tumpuk buku ya. Kemudian 8 kita tambah 8 ada 16. Tambahkan lagi 8, 16 tambah 8 ada 24. Jadi hasil perkalian dari 3 dikali 8 adalah 24. Dan anak-anak kalian juga perlu menghafal untuk perkalian ya, karena di kelas 2 ini untuk tema 2 kalian harus bisa belajar perkalian. Ini untuk pembelajaran yang pertama untuk subtema 2. Sampai bertemu lagi di pembelajaran yang kedua. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.